Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat dahsyat, seperti Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang selalu memelihara kami dari waktu ke waktu, yang selalu menyertai kami. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan mulut lidah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang ditaburkan benihnya akan bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada setru-setruku, binasalah mereka karena kesetiaan. Dengan rela aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkannya serta melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 54 adalah doa permohonan Daud ketika ia dikhianati oleh orang-orang Sifi. Meskipun berada dalam ancaman maut, Mazmur ini mencerminkan transmisi luar biasa dari rasa takut menuju iman yang kokoh. Renungan pada saat ini dengan tema Allah adalah penolongku. Yang pertama, datang pada nama yang tepat. Daud memulai doanya dengan berseru, Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Di tengah-tengah kepungan musuh yang ingin mencabut nyawanya, Daud tidak mengandalkan koneksi politik atau kekuatan militer yang tersisa. Ia memanggil nama Allah. Seringkali saat masalah datang, ia cenderung mencari solusi manusiawi terlebih dahulu. Renungan ini mengingatkan kita bahwa langkah pertama yang paling menentukan adalah membawa beban kita ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Yang kedua, fokus pada realitas yang lebih besar. Di ayat 6. Ayat 6 adalah titik balik yang indah. Sesungguhnya ya Allah adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Daud tidak mengabaikan kenyataan bahwa ada musuh di depannya, tetapi ia memilih untuk memfokuskan matanya pada kenyataan yang lebih besar. Allah ada di pihaknya. Dunia mengatakan aku sendirian, iman mengatakan Tuhan menopang hidupku. Yang ketiga, respon syukur sebelum jawaban terlihat. Di ayat 8-9.
Bagian Mazmur ini menunjukkan Daud yang bernasar untuk memberi korban syukur. Menariknya, Daud mengucap syukur ini sebelum masalahnya benar-benar selesai secara fisik. Ia bersyukur karena ia tahu bahwa secara rohani kemenangan sudah ada di tangannya. Kesetiaan Allah di masa lalu menjadi jaminan bagi Daud untuk masa depannya. Itu sebabnya ia bisa berkata, ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Aplikasi untuk kita hari ini. Jangan terkejut oleh pengkhianatan seperti Daud yang dikhianati oleh orang sifil. Kita mungkin disakiti oleh orang terdekat. Jangan biarkan kepahitan menguasai hati. Bawalah rasa sakit itu kepada Allah. Ubah kekhawatiran menjadi penyembahan. Berhentilah berbicara kepada Allah tentang besarnya masalahmu. Dan mulailah berbicara kepada masalahmu. Mulailah berbicara kepada masalahmu tentang besarnya Allah kita. Ingatlah pertolongan Tuhan. Luangkan waktu sejenak hari ini untuk mengingatkan satu momen di mana Tuhan pernah menolong kita. Gunakan ingatan ini sebagai bahan bakar iman untuk menghadapi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Hanya dari Tuhan saja datang pertolongan yang sejati. Kita berdoa, Tuhan terima kasih karena Tuhan adalah penopang hidup kami. Saat ini kami merasa terjepit dan dikhianati. Ingatkan kami bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kita memilih untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, bungkus kami dengan kelambu dari surga. Kami aman dalam lindungan Bapa, Anak, Roh Kudus. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa, dalam nama Tuhan Yesus.